Hai kalian para Virgo dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Coba dibetulin dulu ini miring-miring. Oke, mohon maaf kemarin hari Minggu harusnya ada bonus reading tapi nggak ada. Bahkan saya tidak membuat satu pun readingan ya. Jadi bonus readingnya hari ini. Terus ya hari ini Selasa dan nanti lagi ada Kamis kali ya. Kamis, Jumat enggak, Sabtu enggak, Minggu mungkin atau Jumat lagi. Nantilah ya kita lihat aja. Tapi yang jelas kali ini adalah the hidden truth dan biar bisa tahu what's going on, apa yang terjadi dengan si Virgo gitu ya. Oke, masih ada ya ini spraynya, sudah kalian lihat beberapa testimoni dari orang yang sudah pesan gitu. Kemarin ada yang pesan gelang, terus saya bilang nggak sekalian spraynya, dia bilang saya sudah beli produk dengan merek lain. Saya ketawa. nggak ada ya kayak gini merek lain, nggak ada. Ini produksi sendiri dan nggak ada. Ini tuh apa ya? Ini ada resipinya dan dari zaman dulu gitu. Terus namanya Archangel Apothecary. Jadi memang saya nggak lihat produk ini di luaran dengan merek apapun. Jadi kalau kalian bilang saya sudah beli dengan merek yang lain, nggak. Lucu aja tuh orang. Ya udahlah, bilang aja enggak mbak, gitu kan gampang. Jangan beli. Saya sudah beli dengan merek lain. Padahal saya tahu tidak ada merek lain yang kayak gini di dunia ini. Bahkan mungkin kalau di luar negeri ada ya, karena buku resepnya itu dari luar negeri memang. Oke, anyway, masih ada ya, dan tadi ini sudah saya semprot, jadi saya nggak mau semprot lagi. Ininya juga masih ada ya, gelang Virgo yang kemarin sempat habis. Sudah ada lagi karena batunya sudah datang dan sudah saya bikin. Kalau ini dari 12 zodiak lainnya. Oke, 11 yang lainnya. Jadi si Virgo doang yang emang habis. Anyway, saya bikin bacaan ini untuk kalian, bonus reading. So saya pakai kartu yang udah lama banget nggak saya pakai. Ini adalah, saya lupa ini namanya apa. Yang ini Wheel of the Year. Yang ini seriously saya lupa. Ini light something. Saya lupa nama tarotnya ya, nanti saya Google lagi aja ya. Tapi saking udah lamanya saya nggak pakai yang ini. Gitu. Oke, saya pakai 7 card yang ini, nanti yang lain kalau yang reader white tarot kalau emang dibutuhin saya buka. Tapi kalau yang ini udah clear nggak saya buka ya. Oke. Baru 2, I need more. This is for my dear. Oh wow. Chasing something, mengejar sesuatu. Chasing something, mengejar sesuatu, mengejar kehidupan. Ya, untuk kalian yang beberapa Virgo yang menghubungi saya terus bilang, Mbak Lucy kok jalan hidupnya mirip. Ya sudah, orang kita sama-sama Virgo. Mohon maaf, saya harus ambil itu dulu yang jatuh. Jadi saya cut sebentar ya, soalnya agak kesono jauh. Sebentar ya. Ya, sekarang mulai lagi, sudah ada 6, jadi tinggal 1 lagi. Oh ya, untuk kalian Virgo yang bilang kalau jalan hidupnya kok sama ini gini-gini, ya bukan sama sih, pasti beda. Cuma memang ya mirip mungkin ya, tapi pasti akan beda lah ya. Terus yang bilang iya nih kepengennya jadi apa ya, lah bukan kepengennya sih, mungkin mempertanyakan aja kenapa bisa sama. Ya bisa aja mirip. Oke. Yang jelas kalau yang kemarin kalian melihat bacaan tentang soulmate dan soul trap, ya dua-duanya. Kalau soulmate kan berada di satu waktu, sama juga soul trap berada di satu waktu yang cycle-nya bisa berakhir, bisa. Untuk saat ini ya ada, mau disebut Mas Bro, you are my soul trap, I know that. Serada. Yang satu lagi kalau soulmate saya adalah twin flame ada. Nah kalau yang soulmate dan soul trap itu kan percintaan ya, ada juga itu. Kalau soul trap
si Mas Bro saya, si Virgo satu ini, kita udah kayak kembar ya Mas Bro ya. Ayo jawab. Iya, saya yakin dia nonton soalnya. Cuma dia cowok, saya cewek. Tapi bisa juga soul kita sama-sama. Mungkin dulu kita kembar, mungkin saya juga cowok dulu ya di reinkarnasi yang sebelumnya. Karena banyak yang bilang jiwa saya lebih lebih ke maskulin dibandingin feminin. Sebenarnya enggak. Saya kalau dilihat apa namanya, chart hidup saya itu balance antara feminin dan maskulin itu sama-sama balance gitu, sama-sama nggak berat sebelah. Karena ada beberapa orang, entah dia cewek atau cowok, itu nggak seimbang antara maskulin dan femininnya. Mau tahu apa chart hidupnya, ya boleh, silahkan aja personal reading aja, nanti saya bukain chart hidup kalian komplit gitu. Kalau mau saya sih berpikir untuk nanti bikin card untuk kalian yang memang memesannya gitu, chart hidup kalian apa dan keseimbangan dan apa yang perlu diperbaiki kayak gitu. Tapi biasanya sih saya bicara secara lisan aja ya, nggak perlu ditulis karena butuh waktu untuk menulisnya, panjang gitu. Oke, anyway, saya mulai aja bacaannya karena kartunya udah ada. Yang terbuka baru satu, ini yang Knight of Sword yang tadi saya bilang ngejar sesuatu Virgo. Oke, anyway. Seven of Wands untuk Virgo di kartu pertama. Well ya, seven sebenarnya is a lucky number katanya gitu kan. Seven lucky number, but di sini di posisi yang baik juga. So sebenarnya ini saat yang tepat untuk si Virgo yang memang sedang mempunyai beberapa masalah untuk memanifestasikannya, dalam arti mungkin meditasi, berdoa atau apapun agar masalahnya cepat selesai gitu. Dan di sini memang diperlukan effort untuk keluar dari permasalahannya tersebut gitu. Berhubung lagi kondisinya kondusif ya, laki lagi beruntung, dan bolehlah kalian lakukan sekarang Virgo. Kemudian ada apa lagi? Satu hal yang harus kalian fokuskan dari segala macam permasalahan tersebut, harus kalian kalau emang yang lainnya itu bisa sisihin dulu. Ini satu hal yang harus difokusin dan itu sangat-sangat penting gitu. Apakah itu nanti akan terurai masalahnya, ada jalan keluarnya dan lain sebagainya, ada konklusinya, iya ada. So berbahagia aja Virgo ya. Kalau kalian berserah, oh wah, ini ya, cakra yang di tengah apa tuh namanya? Oke, kalau kalian gini, saya mempelajari banyak hal ya yang sehubungan dengan zodiak dan tarot ya. Ya karena tarot dan zodiak itu deket banget gitu ya, temenan, buddies ya, satu kelompok lah ya gitu. Saya juga jadi mempelajari banyak hal. Jadi bukan karena insting doang. Kalau insting doang, saya rasa semua orang juga punya insting yang sama. Maksudnya bisa aja semua orang, beberapa orang itu, banyak orang yang memang punya insting yang kuat gitu. Tapi kan tidak semuanya bisa jadi pembaca tarot atau apalah itu. Mungkin bisa untuk diri sendiri, tapi untuk begini gitu kan, untuk orang lain mungkin kurang atau bagaimana ya. Ya itu masing-masing lah ya, apapun profesi kalian, never mind. Tapi di sini kenapa saya tadi tiba-tiba ya ada sesuatu ya, ini bicara tentang seven chakra atau yang sekarang lagi saya dalami. Manusia ini nih ada cakranya gitu ya. Apa ya bahasa Indonesianya cakra? Tetap cakra sih. Dari yang crown chakra tuh yang paling tinggi di atas ini, ada third eyes ini di sini gitu ya, throat di sini, kemudian ada yang belly ya di perut, dan it's all about that gitu. Jadi kartu ini tentang belly di perut ya. So
nanti saya harus lihat lagi literasi tentang what is yang di perut ini tentang apa. Tapi memang ini bicara tentang kalau menurut pengertian saya, semoga tidak salah, nanti saya harus baca lagi lebih spesifiknya. Tapi yang harus difokusin ini memang katanya satu hal. It's di tengah ya, cakra yang di tengah gitu. Dan saya jadi penasaran Virgo. Ya, ini berhubung bonus untuk Virgo kan, bolehlah ya saya buka literasinya aja daripada ntar saya ngomong salah pula ya nggak sih? Ya, oke. Seven chakra. Saya ini dulu, buka dulu ya. Seven chakra. Chakra. Oke. Seven chakras meaning. Oke, ini memang Buddhism ya. Buddha. Di Buddha ya kalau yang chakra. Karena semua religion akhirnya saya pelajari gitu ya. Saya punya dulu satu buku dikasih langsung sama yang penulisnya gitu, itu tentang semua agama di dunia ini. Oke, so 1, 2, 3. Oke, ini namanya solar plexus chakra. Solar plexus chakra. Oke, kita lihat ya. Di sini di tengah Manipura. Oke. Ini tentang pantesan. Kalau buat saya make sense. Kalau buat saya make sense. Ini tentang jadi merinding. Tentang self confidence ya, kepercayaan diri yang lagi diserang gitu ya, yang harus kita perkuat gitu, kepercayaan diri, kemudian yang lagi mungkin malu karena ada sebuah keadaan yang bikin malu gitu ya. Relate kalau di kehidupan saya. Kalau kehidupan kalian monggo dipacoke gitu, dicocokin dengan kehidupan kalian gitu ya. Kemudian self down, down itu menyangsikan gitu, sanksi dengan diri sendiri, jadi kayak kurang confidence. Jadi keadaan, oke, sure. Kartu yang pertama tentang keadaan si Virgo yang lagi punya masalah, dan satu hal yang paling penting yang harus kalian perhatikan adalah your self confidence atau kepercayaan kalian terhadap diri sendiri, kemudian kepercayaan kalian bahwa ini bisa dilalui kayak gitu ya, dan kalau kalian ngerasa ada sesuatu yang bikin kalian malu, jadi kalian kayak mau keluar menghadapi dunia itu kayak aduh lagi malu banget nih karena satu dan lain hal gitu. Kalau kalian yang berada di dalam situasi kayak gitu, oke, tos samaan kita. Oke, tapi kan itu sudah terjadi kayak gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Itu kan harus ada konklusinya. Oke. Never mind. Kartu yang kedua tentang Page of Swords. Saya bingung nih, kartu ada yang terbalik nggak? Oh, ada. Oke. Ada Page of Swords. Ini bicara tentang opportunity baru yang mungkin orangnya baru juga sih yang datang kepada kalian Virgo, orang baru ya yang datang dengan kesempatan yang diberikan pada kalian sehubungan dengan apa yang sedang menjadi pergumulan kalian atau masalah kalian di sini, di Seven of Wands. Bagus deh saya diarahin untuk buka kartu yang ini karena it's kind of different ya, beda-beda memang kartunya. Mungkin ininya sama tapi meaning dari kartu itu sendiri sama mungkin, tapi mungkin pesannya jadi lebih spesifik gitu ya. So yang ini ada orang baru atau hal baru yang bisa dilakukan oleh si Virgo sehubungan dengan yang tadi, permasalahan yang tadi gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian ada Knight of Swords, ada yang kalian chasing ya, ada yang kalian buru, ada yang kalian ingin dapatkan gitu ya. Di sini sih bicaranya tentang perjalanan spiritualitas nih ya, karena ada kendaraan ya. Kalau kendaraan itu adalah sebuah alat untuk menuju ke
sesuatu gitu ya. Kita lagi si Virgo ini lagi memburu sesuatu itu sebagai kendaraan untuk si Virgo jalan ke satu hal yang lain yang ingin dicapai gitu. Dan kalian butuh kendaraannya. Karena kalau mau jalan kaki ya itu satu capek, mungkin kedua lama gitu. Jadi kalian membutuhkan kendaraan atau membutuhkan alat untuk mencapai tujuan kalian. Dan itu yang harus Virgo kejar. Apakah itu ada nih kesempatannya, ada di depan, ada nih si kendaraan tersebut gitu. Cuma ya memang harus dikejar. Kalau kalian diem terus dia lewat berlalu, ya kalian nggak dapet dong, ya kan? So memang harus dikejar. Oke, apalagi Five of Pentacles yang terbalik. Kalau ini masalahnya tentang keuangan ya, ini kan terbalik lah ya. Ya itu akan terurai sih, masalahnya akan berlalu kalau kalian menemukan kendaraan yang tepat untuk mencapai tujuan kalian itu tadi gitu. So situasinya memang agak rumit dan agak sedikit susah untuk dilalui kalau kalian tidak bergerak gitu ya. Oke, tell you the truth ya, sebenarnya memang 2 hari, terutama yang kemarin ya, hari Senin I was doing nothing, tidak ngelakuin apa-apa selain diem aja, diem aja, makan, minum, tiduran, diem aja, bener-bener nggak ngapa-ngapain. Ya karena ini tadi, karena ini yang tadi memang terjadi gitu, dan tidak tahu gimana caranya menguraikan persoalan ini gitu. Tapi kemudian hari ini saya kembali, oke, udahlah, sisihkan itu dulu, toh hidup harus berlanjut. Ya udah, selesaikah masalahnya? Belum, masalah masih ada, tapi hidup harus terus berlanjut. Jadi kalau kalian para Virgo yang mager saat ini hanya karena kalian tidak tahu bagaimana menyelesaikan atau bagaimana mengurai apa yang menjadi benang kusut di kehidupan kalian, come on, bergerak aja. Apapun itu, bergerak aja. Jangan kayak saya kemarin tuh, bener-bener mager, doing nothing. Mandi cuma sekali, makan sekali, ngopi sekali, oh tapi boba sekali, hanya gara-gara saya bingung mau melangkahnya bagaimana gitu. So Virgo-Virgo yang senasib, karena yang kemarin saya ajak ngobrol, hai Virgo yang di Cibubur, yang dia bilang hidupnya mirip-mirip sama hidup saya walaupun kita beda ya. Kita harus tetap melangkah kan. Oke, so kita melangkah. Kita kemarin ngobrol berapa? 2 jam ngobrol. Walaupun belum pernah ketemu. Oke, ada beberapa Virgo yang memang terkoneksi dengan sendirinya kepada saya dan kita bisa ngobrol enak kayak yang kemarin itu 2 jam gitu. Walaupun dia mungkin bukan soul trap saya, karena beda lagi nih soul trapnya. Tapi mungkin memang ya enak aja diajak ngobrol gitu kan. Oke, never mind, kita terusin. Kartu selanjutnya Nine of Swords-nya terbalik. Oke, Nine of Swords-nya terbalik, my dear Virgo. So soon to be, sebentar lagi apa yang mengikat kalian, yang membuat jebakan Batman untuk kalian itu akan oke lah ya, pergi lah ya, atau sirna lah ya, atau bisa terurai gitu. So aminin aja yang baik-baik. Lanjut dengan The Devil. Ada The Devil, ada keinginan atau hasrat kalian untuk keluar dari permasalahan ini, tapi dengan cara-cara yang ya harus dipikirin lagi nih Virgo. Apakah cara-cara itu sesuai dengan semesta? Jadi kalau kartu tuh selalu bilangnya gini, apakah yang kalian pilih itu atau pilihan kalian itu mendekatkan kalian pada jalannya takdir atau divine purpose, atau menjauhkan kalian dari itu? Itulah The Devil. Something, keinginan, sesuatu yang hasrat kalian. Kadang-kadang orang yang ingin menyelesaikan masalahnya dengan jalan pintas, dengan potong kompas, tanpa berpikir nantinya gimana gitu. Nah, kalau memang kalian berada di keadaan yang kayak gitu sekarang,
ya dipikir lagi, kalau kalian melakukan ini nanti ujungnya bagaimana, kalau kalian melakukan itu ujungnya bagaimana. Ya harus dipikirin seperti itu. Dan semogalah pilihan kalian adalah pilihan yang tepat, sesuai dengan semesta, sesuai dengan maunya sang pencipta ya. Oke, yang terakhir kartunya adalah our card lo, the hermit lo, look, the hermit, tapi terbalik ya. Ini the hermitnya lucu yang ini. Dia bertapa, terus dia kayak terbang gitu, kayak dia melayang gitu kan. Oke. Kalau the hermit yang biasa kan kayak pertapa bawa lentera gitu. Oke, Virgo memang the hermit ya. Virgo memang pertapa, but you don't have to be the hermit 100%. Saya juga nggak mau. Orang ngelihat saya ada yang salah paham, bilang kamu kayak the hermit gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau kalian bisa tahu siapa saya sih hebat. Menduga-duga, salah duga sering, tapi yang tahu sebenarnya ya cuma diri kita sendiri gitu. Saya juga nggak mau seuzon tentang kalian, kecuali kalian menanyakan chart hidup kalian, itu pun bukan asumsi saya loh. Itulah ada dasarnya gitu. Jadi setiap kali ada orang yang personal reading sama saya, bukan berasumsi, walaupun sama-sama Virgo ya, berasumsi bahwa si Virgo kamu tuh begini, enggak. Ada chart hidup yang saya lihat. Satu, yang kedua tarot. Yang ketiga fotonya. Dari itu saya bisa menyimpulkan tentang kalian. Jadi kalau kalian seuzon sama Virgo yang lain atau sama even sama saya gitu, dasarnya dari mana? Kalian bisa lihat itu dari mana. Jangan-jangan seuzon doang. Jangan seuzon please. Tetaplah menganggap orang lain itu, mau Virgo kayak mau deket kayak mau temen, buddies, soul trap, apapun, sebagai dia punya pribadi yang dia sendiri tahu. Kalian cukup menjadi bagian dari hidupnya sebagai apa gitu, sebagai temannya kah, sebagai apanya, tapi nggak perlu segitunya kayak oh dia itu begini, dia itu begitu, nggak usah, nggak perlu juga. Itu namanya nggak tulus, karena kalian menduga-duga ini orang seperti apa. Kalau saya, I don't care kalian seperti apa gitu. Sebagaimana kalian itu menjadi bagian dari hidup kita, hidup saya, karena sudah cross each other ya, karena misalnya udah personal reading, so jadi kita pernah ngobrol dan tahu sama tahu kayak gitu. Dan itu saja, cukup sampai di situ gitu. Oke, semoga bisa dimengerti. Saya nggak ngerti mau ngomong gimana lagi. Intinya the hermit kalian memang terbalik ya kali ini, my dear Virgo. So Virgonya jungkir balik ya. Oke, masih jungkir balik apapun permasalahannya. Tapi kalau boleh saya kutip, kemarin si soul trap saya tuh, Mas Bro Virgo itu bilang katanya dia memaafkan orang-orang yang sudah menyakitinya, terus jadi lega. Oke, mungkin thank you Mas Bro sudah share yang itu ke saya, dan itu saya share lagi kepada kalian. Mungkin kalian bisa mengikuti apa yang sudah beliau lakukan gitu, memaafkan orang yang sudah menyakiti kalian gitu. Kalau saya udah nggak punya rasa benci lagi. Saya tidak menaruh rasa benci untuk orang satupun. Kalau sebel sama benci beda. Kalau sebel kan cuma sebel aja sama kelakuannya, tapi kan nggak benci gitu kan. Tapi maafin aja, benar tuh Mas Bro, kau benar, maafin aja. Oke, so kalian mau ikutin itu, monggo silakan, dan lihat hasilnya bahwa hidup kalian akan jauh lebih peaceful. Oke. Kurang peaceful, kurang damai gara-gara susah tidur dan galau ya, beli ini dong. Itu kan iklan lagi. Oke, thank you yang udah beli ya. Baik, saya pakai kartu yang selanjutnya ya, Reader White Tarot. Ini batu ametis yang masih raw ya, yang masih emang ada batunya gitu ya, masih nempel di batu. Oke. Itu yang ada di dalam botol ini ya, tapi ini pecahan-pecahannya tuh. Oke. Nah, ini yang saya butuh yang besar tapi dapatnya yang kecil. Ternyata yang besar harganya mehong. Mungkin suatu hari saya akan beli kalau udah ada rezeki, ya kan? Karena emang itu gunanya bagus untuk mengclearkan energi yang negatif ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6. One more please. I need one more. Okay, thank you. Okay. Seven of Cups, masih banyak pilihan untuk my dear Virgo, so don't worry, be happy, bukan kalian kehabisan pilihan, masih ada hal-hal yang bisa kalian pilih nanti di depan sana, so just be happy Virgo, masih ada pilihan untuk kalian. The Empress, kartunya Virgo juga. Oke, keadaan akan membaik. Yang tadinya terbalik akan membaik. Oke, so the Empress-nya kembali berada di posisi yang positif. Oke, lanjut. Eight of Cups yang terbalik. Nanti hal-hal yang memang kemarin sempat membuat kalian galau karena harus ditinggalkan, ya udah, nanti kalian sudah legowo dan oke lagi dengan keadaan dan bilang fine lah ya, sudah berlalulah gitu kan. Yang di tengah, Two of Swords, masih ada kegalauan, masih ada pikiran yang bercabang dan berpikir ini mau dibawa kemana, ke kanan atau ke kiri atau lurus atau gimana gitu kan. Galau masih, tapi harus tetap fokus sama tujuan ya, maunya dibawa kemana sih sebenarnya hidup kalian ini, mau kemana gitu. Kalau dihubungkan dengan kehidupan pribadi saya sudah tahu apa yang menjadi goal saya. Memang jalan ke situ ampun susahnya, tapi menurut saya kalau nggak susah justru bukan jalan yang benar. Maksudnya kalau jalannya terlalu mudah, jangan-jangan itu jalan yang justru tidak seharusnya gitu. Memang harus berliku-liku dulu untuk mendapatkan sebuah kebenaran gitu ya. Itu menurut saya. Walaupun orang-orang jadi kayak mencibir atau mencemooh, kayak udah tahu dulu jalan yang dulu tuh lebih bagus dari yang sekarang bikin kamu jungkir balik atau apa. I don't care. Tetap aja yang pilihan saya adalah ya sudahlah. Termasuk tarot ini ya, ini juga pilihan saya untuk tetap menekuninya gitu kan. Yang tadinya udah saya lepasin, tapi ya udah saya balik lagi ke sini. This is my divine purpose. So ya, apakah jalannya mudah? Sama sekali tidak mudah. Oke, lanjut dengan kartu ke, ini jangan 8 ya? Oh enggak, kartu ke-5. Nine of Wands-nya terbalik. So nanti akan terurai satu persatu. Memang harus ada yang difokuskan, dan hopefully yang difokuskan itu permasalahannya itu akan segera mendapatkan jalan keluarnya ya. Oke. Kita doakan saja yang baik-baik, yang terbaik untuk my dear Virgo. Ada Seven of Swords, dan I know udah pasti ini di bawahnya the devil tadi ya, temptation tadi. Kenapa? Karena ada indikasi atau kecenderungan bagi kalian menang dengan cara apapun, kayak menghalalkan segala cara gitu. Kalau kalian bertanya, kalau Mbak Lucy begitu juga, nggak ada pikiran kayak gitu? Nggak ada. It's manusiawi ya kan, kita namanya juga manusia gitu. Secara manusiawi kita bakalan punya temptation itu ya, punya keinginan yang dark gitu kan. Potong kompas aja deh, jalan pintas aja deh gitu. Nah ini nih si Seven of Swords kalau gini ya menang gitu, tapi menangnya dengan cara-cara yang apa ya, yang mungkin akan bikin kalian di kemudian hari menyesali itu gitu. Tapi ini terbalik ya. So ini juga berarti ada orang yang ingin mencuri berkatmu, orang yang ingin mencuri apa yang kalian miliki. Tapi ini terbalik. So kalau kalian dapat mengalahkan temptation-nya ini ya, dapat mengalahkan the devil inside you, dapat mengalahkan the devil yang ada di dalam diri kalian gitu, untuk tidak menang dengan cara-cara yang tidak semestinya gitu, yang tidak sesuai dengan semesta, tidak sesuai dengan keinginan sang pencipta. Dan ini akan berakhir ya, karena ini terbalik ya. So
ya mungkin intinya tidak jadi tercuri dari kalian gitu ya, berkatnya tidak jadi tercuri atau apa yang tidak jadi terambil dari kalian gitu, dengan persyaratan apa ya, ikutin jalan yang benar ya, the divine purpose ya, bukan the devilnya yang diketengahin gitu kan, karena ya sebagai manusia itu selalu ada tuh, the devilnya tuh selalu ada, oke? Kalau buat saya apalagi saya ada Capricorn nih, tandanya Capricorn. So saya ada Capricornnya, jadi memang selalu ada sisi yang kayak gitu di dalam diri saya gitu. Kalau kalian yang punya Capricorn di chart hidupnya juga sama ya. Coba dikondisikan itu ya, the devilnya disisihkan gitu kan, nggak usah ya udah, itu sudah ada di dalam chart hidup kalian gitu, mau gimana lagi. Yang bisa dikontrol adalah apakah kita menggunakan hal itu atau tidak untuk kepentingan kita gitu. Kalau misalnya untuk kepentingan orang lain menjadi lebih baik sih ya why not gitu. Tapi mencuri, dalam tanda kutip mencuri atau ngambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan divine purpose, itu yang tidak bisa dilakukan ya. Oke, kartu terakhir kalian Two of Pentacles yang terbalik. Untuk yang juggling dengan permasalahan keuangan atau percintaan atau apapun, terbalik ya, jadi masih bisalah diselesaikan, karena ini The Hermitnya juga terbalik ya di sini. Apakah The Hermitnya nanti akan balik lagi? Nggak terbalik, belum ya, untuk saat ini belum. Masih banyak hal yang harus dilalui ya The Hermit, Virgo. So sudahlah, jangan mengeluh ya udah, ini memang harus dilalui. Oke, so it's okay. Ada tuh kalian lihat nggak yang di AGT ya, American Got Talent kalau nggak salah ya, ada cewek dia nyanyi lagu judulnya It's Okay. Lagunya touchy banget, dalam gitu kan. Pokoknya it's okay, begini it's okay, begitu it's okay. Dan cewek itu kalau nggak salah nama panggungnya Nightbird gitu ya, itu rambutnya udah pelontos gitu, kurus banget. Cewek itu punya kanker gitu, dan dia nyiptain lagu itu kayak biarpun saya kanker it's okay, ini it's okay gitu, dan bagus banget. Saya ngerasa dengan denger lagu itu saya ngerasa ya ampun, ini orang sudah diambang, mungkin udah nggak tahu lah ya bagaimana, tapi dia masih tetap bilang it's okay gitu ya. Apalagi kita yang masih kayak gini gitu, bukan di masa kritis gitu ya, kritis tapi dalam bentuk lain sih memang, ya tetap aja bilang it's okay gitu kan. Dan yang kalau nggak salah berita terakhirnya sih cewek itu meninggal sih akhirnya. Jadi dia cuma sempat tampil 1 kali aja di kontes tersebut. Setelah itu dia harus melakukan perawatan karena memang dia sakit, but then dia meninggal gitu. Tapi menurut saya itu kemenangan sih untuk dia, karena dia melalui itu tidak dengan berputus asa, tapi dia bahkan bisa menginspirasi orang banyak. Itu yang diharapkan, yang menjadi divine purpose-nya kita semua, menginspirasi orang banyak. Itu ya kalau saya sih maunya begitu. Udah sampai ke situ atau belum? I don't know, but I hope so ya. Oke, Virgo, yes or no? 1 atau 2? 1 aja ya. 1 aja. Kan kalian dapat melulu tiap 2 hari ya kan? 1 aja. So, oke. 2. So, I need one more then. Karena kartunya 2. Takutnya nanti tidak seimbang. Jadi seimbang tuh kan, benar. Kalau tadi kartunya cuma 2, yang satu bilang no, yang satu bilang yes. Saya tambahin 1 kartu lagi. Jadi no. Virgo, no jawabannya. Jangan sedih. Masih ada hari esok, please jangan sedih. Oke, yang selanjutnya saya mau buka kartu dari pesan aja ya, dari Archangel Message. Jangan sedih bila aku, loh kok itu sih lagunya. Mentang-mentang bilang jangan sedih, never mind. Gift from God. Ada hadiah dari Tuhan. Nah, kita dikasih nafas aja tuh hadiah loh dari Tuhan, loh. Jangan salah. Berapa harga oksigen? Kalian tahu kemarin pada saat COVID merajalela berapa harga oksigen? Mahal tuh?
Aha, susah lagi dicari. Nah, kita yang masih bisa bernafas dengan enak ini diberi gift from God, hadiah dari Tuhan berupa bisa nafas. Itu hadiah luar biasa loh. Archangel Sandalphon, we angel bring you gift from your creator, open your arm to receive. Oke, ada hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Buka tangan kalian untuk menerimanya. Oke, saya tahu apa yang harus saya lakukan abis ini. Never mind, satu lagi. Kalian mau dapat daily reading lagi nggak sih Virgo? Mau ya? Mau? Enggak lah, nanti. Oke, dari Bridget, caution is warranted. Look deeper into this situation before proceeding further. Caution is warranted. Oke, look deeper into this situation. Situasi yang lagi tidak menentu ini, my dear Virgo, coba dilihat sampai dalam sebelum kalian melakukan sesuatu hal. Nah, itu dia tadi si the devil-nya ya. Jangan sampai kejeblos. Udah kejeblos lagi 2 kali. Gitu. Makanya saya sangat berhati-hati. Makanya kemarin saya tidak ngapa-ngapain. Bukan kenapa-napa, karena memang saya lagi mikir nih, ini sebenarnya kartunya udah saya lakuin kemarin ya. Look deeper, lihat ke permasalahannya sampai dalam gitu. Jadi tidak gegabah untuk melakukan sesuatu hal gitu Virgo. Oke, sekian aja bacaannya, semoga bermanfaat, semoga ada yang bisa diambil dari bacaan ini. Kita ketemu 2 hari lagi aja ya Virgo ya. Semoga selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Salam light, angel, and love. Bye.